Resmi, Ramadan Sananta masih harus absen lawan Yordania dan bayar denda 16 juta rupiah. Timnas Indonesia U23 dipastikan takkan bisa diperkuat Ramadan Sananta dalam laga terakhir grup A Piala Asia U23 2024 versus Yordania. Pasalnya, Sananta masih harus menjalani hukuman larangan bermain. Pada laga pertama melawan Qatar, Sananta diganjar kartu merah langsung di akhir babak kedua. Satu lagi pemain yang terkena kartu merah adalah Ivar Jenner. Ivar Jenner sendiri dipastikan sudah bisa merumput di laga menghadapi Yordania karena kartu merah yang ia dapat adalah akumulasi 2 kartu kuning. Sementara itu, Ramadan Sananta masih harus menjalani hukuman kartu merah yang diterimanya sewaktu Timnas Indonesia U23 berhadapan dengan Qatar U23. Berdasarkan pemberitahuan dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), ke Timnas Indonesia U23, Ramadan Sananta dihukum larangan bertanding 2 kali dengan Timnas Indonesia U23 untuk melawan Timnas Australia U23 dan Yordania U23. Selain sanksi, Ramadan Sananta juga dijatuhkan denda $1.000 Amerika atau setara dengan 16,2 juta rupiah oleh AFC. Timnas Indonesia U23 tinggal membutuhkan hasil imbang kontra Yordania U23 untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024, apapun hasil Timnas Australia U23 melawan Timnas Qatar U23 dalam matchday terakhir grup A. Sebab, Timnas Indonesia U23 sudah unggul head-to-head atas Australia U23. Namun, bila kalah dari Yordania U23, maka nasib Garuda Muda bergantung kepada Qatar U23 yang minimal mesti bisa menahan imbang Australia U23. Saat ini, Timnas Indonesia U23 berada peringkat kedua klasemen sementara grup A Piala Asia U23 2024. Tim berjulukan Garuda Muda itu meraih 3 poin dari 2 partai, unggul 2 angka atas Yordania U23 dan Australia U23. Shin Tae-yong semakin percaya diri bisa bawa timnas lolos ke babak selanjutnya. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, merasa percaya diri bahwa tim asuhannya akan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Saya cukup percaya diri untuk lolos ke perempat final, jadi saat ini untuk tahu menganalisa Korea dan tim Jepang, ujar Shin Tae-yong. Meski begitu, Shin Tae-yong tidak akan meremehkan Yordania. Ia memastikan akan mempelajari permainan Yordania untuk menyusun strategi sebaik mungkin. Pertandingan pertama Australia versus Yordania saya menyaksikan melalui TV, saya tidak bisa menilai level performa mereka hanya dari satu pertandingan, kata Shin Tae-yong. Saya juga tidak punya cukup waktu untuk mengenali mereka. Mereka sekarang bermain dan pertandingan itu, lawan Qatar, dan sebelumnya melawan Australia, kami akan melihatnya lebih seksama, jadi saya akan bersiap untuk itu, imbuhnya. Pelatih Timnas Yordania U23, Abu Zema, ketakutan jelang timnya menghadapi Timnas Indonesia U23. Merujuk kepada ucapannya jelang laga, Abdullah Abu Zema sama sekali tidak takut kepada Timnas Indonesia U23. Harapannya tetap lolos dan kami masih punya satu pertandingan tersisa yang sulit melawan Indonesia. Namun kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk lolos, kata Abu Zema. Kami perlu fokus memperbaiki kelemahan kami dan memperbaiki kekurangan kami. Saya ulangi bahwa saya sangat bangga dengan tim saya, tuturnya. Kami akan lolos ke babak berikutnya jika kami tetap menjaga semangat, fokus, dan komitmen yang sama di pertandingan berikutnya, terang Abu Zema. Jika target tercapai, Shin Tae-yong akan diperpanjang hingga 2027. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjamin kontrak Shin Tae-yong akan diperpanjang hingga 2027 jika Timnas Indonesia U23 lolos babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Itu kan sebuah komitmen yang kami sudah sepakati bersama-sama. Bahwa ada target untuk Coach STY sebagai profesional dan dari saya sebagai profesional juga. Nah, jangan dijadikan polemik begitu. Jadi sudah ada hal-hal yang disepakati, kata Erick Thohir. Kontrak bakal diperpanjang sampai 2027. Ya 2027, saya sudah ngomong, ujar Erick menegaskan. Ammar Ashakanani akan pimpin pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Jordania. Ammar Ashakanani, asal Kuwait, akan didampingi oleh asisten wasit asal Kuwait,
Ali Jerak dan asisten wasit asal Thailand, Nakarit Rawut, di pertandingan Indonesia melawan Jordania di Piala AFC U23 2024. Beda dari STY, pelatih Korea Selatan justru ingin jumpa timnas Indonesia di perempat final. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, ogah bertemu Korea Selatan di laga perempat final Piala Asia U23 2024. Namun, sikap ini berbeda dari pelatih Korea Selatan, Hwang San-ho. Timnas U23 Indonesia asuhan pelatih Shin Tae-yong membuat kejutan dengan mengalahkan Australia, ujar Hwang San-ho. Jadi ada peluang bagus mereka bisa menjadi lawan kami di perempat final, tuturnya.